Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas di dalam bab anjuran untuk berinfak dalam berbagai kebaikan, sekaligus ancaman bagi yang kikir terhadap hartanya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yaitu tentang keadaan di mana Rasulullah mengatakan bahwa ketika matahari terbit dan terbenam, selalu ada dua malaikat yang mendampingi keadaan tersebut, dan dua malaikat itu berseru, dan seruannya yaitu mengajak manusia untuk berinfak, karena dengan berinfak maka mereka akan mendapatkan kecukupan di atas hartanya. Begitu juga mereka berseru mencela orang-orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak, dan mereka mengatakan bahwa hartanya akan binasa bagi yang kikir. Lalu kedua malaikat itu membacakan surat Yunus yang menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang berinfak. Lalu kemudian dibacakanlah surat Al-Lail yang menyatakan tentang fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang suka memberi, bertakwa dan percaya semua janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami berikan kemudahan di dalam hidupnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, masalul bakhil wal munfiq, kata Rasulullah, perumpamaan orang yang kikir dan orang yang suka berinfak
kamathali rajulain alaihima junnatan min hadid, bagaikan dua orang yang sedang memakai baju besi, min sadiyaihima ila tiraqaihima. Baju besi itu dipakai mulai dari dadanya sampai ke lehernya. Artinya ini perumpamaan tentang orang yang dulu kalau menghadapi perang mereka memakai baju besi untuk menghindari bacokan tebasan pedang. Nah, baju besi itu dipakai dari bawah. Kalau baju koko dipakai dari atas. Kita masukkanlah baju besi itu karena dia tertutup, maka dipakainya seperti orang memakai baju perusahaan. Baju perusahaan yang satu apa? Ya, celana dan baju itu satu paket itu. Nah, begitu dipakaikan baju besi. Jadi Rasulullah mengatakan perumpamaan orang yang kikir dengan orang yang ahli sedekah itu bagaikan dua laki-laki yang memakai baju besi dari dadanya, maksudnya dia tarik dari bawah ya, sampai ke lehernya. Lalu apa perumpamaannya? Fa'ammal munfiq, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli sedekah, fala yunfiqu illa sabaghan, orang yang ahli sedekah maka bagaikan orang yang ketika memakai baju besi itu sabaghat aw farrat ala jildihi hatta tukhfi bananuhu wa ta'fu atharahu. Baju besinya dipakai semakin longgar ke atas. Artinya orang yang suka berinfak itu diumpamakan seperti ketika orang memakai baju besi itu, baju besi itu terasa semakin luas ketika sampai di dadanya, sampai di lehernya. Artinya tidak sempit dan orang yang memakai pun terasa lapang, sehingga jari-jari kakinya, jari-jari tangannya semua bisa bergerak dengan baik. Wa ammal bakhilu, sedangkan orang yang kikir, fala yuridu an yunfiqa syai'an, ketika dia ditahan oleh hatinya untuk berinfak, illa laziman kullu halaqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha fala tattasi'. Itu sama seperti laki-laki yang kedua memakai baju besi dan baju besinya terasa sempit, sehingga semua besi-besi yang tersusun di baju itu menekannya dan dia berusaha meluaskannya tapi tak bisa luas. Nah, beginilah perumpamaan yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sering sekali Nabi memberi tamsilan sesuatu
agar kita mudah memahami tentang suatu keadaan. Dalam Al-Quran pun Allah sering mengungkapkan sesuatu dengan memberi perumpamaan atau memberi tamsilan. Dia itu banyak sekali. Nanti dalam Ulumul Quran itu ada satu judul namanya Amsalul Quran, permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, yaitu sama dengan orang yang menanam pohon, lalu pohon itu punya ranting 7, punya cabang 7, di setiap cabang berbuah 100 buah. Jadi yang kita berikan itu batangnya. Itu perumpamaan yang diberi oleh Allah supaya kita paham bahwa kita ini ketika memberi sedekah itu yang kita beri bijinya. Yang kita beri itu biji, seperti biji tanaman. Lalu Allah suburkan dia, Allah tanam dia di akhirat. Berubahlah dia jadi batang. Lalu batang itu tumbuh dan punya cabang 7 cabang. Di setiap cabang berbuah 100. Ini perumpamaan agar kita paham bahwa yang kita masukkan ke celeng itu 10.000 Pak, atau 5.000. Tapi yang di sisi Allah bukan lagi 5.000. Dia ditanam jadi pohon lalu berbuah paling banyak 700 kali lipat. Jadi ketika kita bertemu dengan sedekah kita nanti, kalau ikhlas, bertemu dengan sedekah kita nanti di akhirat, kita tidak tahu bahwa itu tidak sama lagi seperti jumlah yang kita sedekahkan, karena dia telah disuburkan oleh Allah. Mungkin selama hidup kita sedekah sekitar 20 juta selama hidup. Di sisi Allah ketika kita bertemu nanti dengan sedekah kita sudah jadi 2 gunung, 3 gunung dari jumlah sedekah kita. Begitulah Allah beri perumpamaan. Kadang-kadang Allah membuat permisalan juga agar kita mudah menangkap maksud Allah. Dan begitu juga Nabi SAW. Nabi sering memberi perumpamaan agar kita faham. Nah, salah satu perumpamaan yang kita baca hari ini adalah orang yang bersedekah dan orang yang bakhil. Perumpamaan orang yang bersedekah, ketika seseorang memakai baju besi dan baju besinya longgar, arti longgar, mudah dia pakai, tidak ada yang menekannya, bahkan mudah dia keluarkan jari-jari dari lengan baju besi tersebut, mudah dia bergerak, tidak ada yang terhimpit dari tubuhnya. Begitulah perumpamaan orang yang suka bersedekah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nabi ingin kasih tahu bahwa orang yang bersedekah itu diberi oleh Allah kelapangan hidupnya. Orang yang bersedekah diberi hati yang lapang. Kalau kita suka sedekah, hati kita nyaman, hati kita bahagia. Baik didoakan oleh orang yang menerima sedekah ataupun tak didoakan. Kadang-kadang kita mendengarkan kalimat
dari orang yang kita sedekahkan. Semoga Allah memberkahimu. Kadang-kadang pengemis sudah menghafal kalimat ajrakallah fima a'taita. Kalau kita kasih ke pengemis tu, mereka menghafal kalimat ajrakallah fima a'taita. Jadi maksudnya adalah semoga Allah memberimu pahala dari apa yang engkau beri. Walaupun mereka tidak salat, tetapi mereka mendoakan orang memberi. Baik didoakan tak didoakan, yang janji Nabi juga janji Allah, orang yang bersedekah dibuat hatinya lapang, hatinya bahagia. Makanya terasa tidak kalau kita ahli sedekah, Pak? Setiap kali kita bersedekah terus saja bahagia. Jangankan kita yang bahagia, orang yang mengantar sedekah kita pun bahagia. Uang punya kita, kita suruh antar sama orang, tolonglah sebentar antar sedekah saya. Misalnya ada tukang becak lewat, kita titip beras, kita bilang tukang becak, tolong antarkan beras sebentar ke rumah orang miskin fulan. Ketika diturunkan beras itu, bahkan kita berpesan kepada tukang becak, tidak usah kasih tahu siapa yang kasih. Itu orang miskin yang terima beras itu. Begitu dia terima satu sak, yang dia pegang tangan siapa untuk mengucapkan terima kasih? Tangan orang yang memberi atau tangan tukang becak? Tangan tukang becak. Yang dia ucapkan kalimat ajrakallah fima a'taita ke siapa? Ke tukang becak. Yang dia ucap terima kasih, makasih berayutan, siapa yang dia ucap itu? Tukang becak. Padahal tukang becak cuma ngantar kita bayar pun. Ini kita bilang ni tak berat. Antar beras sebentar, ini ada uang, ini 15.000 untuk ongkos antar, tolong antar. Tapi tukang becak itu mendapatkan doa, mendapatkan ucapan terima kasih. Kira-kira kalau bapak tukang becak, bagaimana perasaan bapak melihat orang miskin itu berulang-ulang mengatakan makasih bang be, makasih be, padahal bukan uang dia nih, ini uang orang nih, atau berasnya beras orang. Bagaimana perasaan tukang becak itu, Pak? Dia akan mengatakan iya sama-sama. Mending seharusnya kan dia mengatakan bukan, jangan sama saya, sama yang punya. Tapi saya tidak dapat tukang becak begitu. Yang banyak saya dapat dia mengucapkan langsung iya sama-sama, sama-sama. Kakak kaji ibu dong lagi, kaji anak bobok. Naik dia ke becaknya, perasaannya lapang, bahagia. Itu yang ngantar, itu yang ngantar sedekah. Bagaimana dengan keadaan orang yang memberikan sedekah itu? Maka Allah beri seperti orang pakai baju besi yang semakin longgar, nyaman dia pakai. Begitulah hidupnya orang yang ahli sedekah. Hatinya dibuat bahagia, lapang. Kalau hati sudah lapang, maka bahagia itu muncul. Walaupun hidup pas-pasan, karena bahagia itu letaknya di hati, bukan letaknya di harta. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang yang asetnya di mana-mana tapi permasalahan hidupnya tak habis-habis. Kalau kita duduk, Pak, satu meja dengan para developer, kontraktor, anggota dewan, duduk dengan orang-orang kaya lah, kepala dinas, pokoknya yang gaji-gaji membelah wadu, ada uang Masya Allah luar biasa. Kita duduk bersama mereka satu meja, semua ceritanya tentang sedih, susah, dipegangnya kepalanya, lalu mereka mengatakan bahwa aduh ya Allah, kan
ilung kan utang lung ler tu juta nyo kono bere-bere lung nyo kredit lung macam-macam dia bilang. Itu orang-orang yang zahirnya kaya. Kita yang gaji 2,5 juta potong BPJS 300, duduk minum kopi pak setengah gelas, waktu kita minum itu bit sulam, keluar rasa nikmat minum kopi itu. Ndak kita cerita sama orang, kita ndak bilang bahwa sakit tak boleh lung, sakit sekali kepala saya, ini banyak kali, ndak ada. Gaji 2,5 juta, mereka gaji 25 juta, di sana bermasalah. Kenapa hidup itu bisa Allah bahagiakan? Bahagia itu di hati, bukan di harta. Maka orang yang hidup sederhana tapi hatinya bahagia, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan salah satunya untuk mendapatkan kebahagiaan hati, agar Allah titipkan bahagia pada hati kita, hati anak kita, hati isteri kita, salah satunya adalah jalannya memperbanyak sedekah. Cobalah rutinkan sedekah tiap-tiap hari 30 ribu, atau kalau kita tidak bisa rutin karena uangnya tidak bisa keluar rutin, awal bulan langsung budgetkan ke janda 500 ribu, ke anak yatim 500 ribu, kemudian orang-orang yang berada di sekitaran kita fakir miskin kita belikan beras, kemudian semua saudara kita bayarkan sedikit uang jajan anak-anak keponakan yang mungkin miskin. Jadi dalam gaji kita itu kalau ada 10 juta, 2 juta untuk orang. Dari awal bulan selalu kita budgetkan begitu. Coba bayangkan Pak, dan rasakan, karena janji Allah ni tidak mungkin diingkari. Rasakan bagaimana nikmatnya hidup, seakan-akan hidup itu bermanfaat. Masalah ada, Allah tidak pernah bilang tidak ada masalah. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Allah tidak pernah bilang kita hidup tidak ada kesulitan, tetapi yang diberi kesulitan oleh Allah lalu segera dipermudah, salah satunya adalah orang yang ahli sedekah. Maka di ayat yang kemarin kita bacakan, yang kita bahas kemarin, yaitu surat Al-Lail ini, fa amma man a'ta, orang-orang yang memberi, di ujungnya fasanuyassiruhu lil yusra, kalau suka memberi maka kami akan memudahkan hidupnya. Bapak Ibu, bahasa Arab menjadi acuan diturunkan Al-Quran agar kita bisa memahami maksud Allah, lebih dekat dengan keinginan Allah. Kenapa Allah tulis fa amma man a'ta? Kenapa tidak ditulis saja fa amma man tasaddaqa, orang-orang yang bersedekah? Kenapa tidak ditulis fa amma man anfaqa, orang-orang yang berinfak? Kenapa ditulis a'ta? Ini yang juga perlu difahami secara bahasa. Setiap bahasa yang digunakan Allah dipakai dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab punya kelebihan, Pak. Bahasa Arab itu grammar paling lengkap dalam semua bahasa. Belajar bahasa Arab itu panjang untuk bisa menguasai yang sebenarnya. Untuk menjadi ahli fiqih itu kalau tidak bisa bahasa Arab, cuma mengandalkan taubat saja, itu tidak bisa. Karena orang selama ini menyokat taubat, merasa paling alim, padahal baru taubat. Bahasa Arab tidak paham, kemudian belajar tidak, tapi merasa paling alim. Alim itu dituntut caranya, salah satunya mulai dulu kuasai bahasa Arab. Nah, kalau kita kurang bahasa kita, kalau diturunkan Quran dengan bahasa Indonesia, banyak sekali yang tak tertangkap maknanya. Dalam bahasa Arab itu setiap hewan itu ada nama, ketika dia bersuara. Kalau kita kan memberikan suara hewan seperti
nama hewan itu, maka kita mengatakan suara kucing, suara babi. Kita tidak ada nama khusus, kita gandengkan kalimat suara dengan nama binatang tu kan. Kalau bahasa Arab tidak, suara kucing ada bahasanya, suara burung ada bahasanya. Begitu luasnya bahasa Arab. Makanya orang kalau belajar itu disebut pungo nahu. Pungo nahu itu maksudnya nahunya dah habis-habis, grammarnya dah habis-habis, maka pungolah dia. Padahal tidak ada orang yang namanya pungo nahu, itu tak ada. Itu dongengan-dongengan. Panina urang berno bahasa Arab tiba-tiba ke pungo. Kalau belajar bahasa Arab pungo, tak usah belajar lah. Salah satu cara menuju pungo, belajar bahasa Arab. Berarti kan pungo dah benar bahasanya. Itu tak benar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Allah turunkan kalimat demi kalimat, kata demi kata dalam Al-Quran, itu punya makna. Kenapa Allah pakai orang yang a'ta, fa'amma man a'ta, itu apa artinya Pak? A'ta itu memberi, a'ta yu'ti itu memberi. Kalau sedekah tasaddaqah, kalau berinfak anfaqah. Memberi dalam bahasa Arab mengeluarkan sesuatu yang lebih sedikit daripada yang disimpan, itu memberi. Mengeluarkan sesuatu dari harta kita, maksudnya lebih sedikit daripada apa yang disimpan, itu disebut a'ta. Jadi maksud Allah tidak suruh kita memberikan semua harta kita. Allah tidak pernah mengatakan bahwa kita wajib seluruh harta disedekahkan, enggak. A'ta, sedikit yang kau beri dari harta yang ku beri, kata Allah, itu sudah cukup menjadi penyebab engkau dimudahkan hidupmu. Coba lihat ayat lain Pak. Inna a'tainaka, lihat kalimat a'ta. Inna a'tainaka al-kautsar. Apa itu? Kata Allah, sesungguhnya kami, ini memuliakan dirinya, sesungguhnya kami a'tainaka, kami berikan untukmu wahai Muhammad al-kautsar. Kautsar ini makna yang berdasarkan syarah Nabi adalah telaga Al-Kautsar. Tapi Kautsar juga dimaknakan lain, yaitu artinya banyak. Jadi kalau kita artikan, kami memberikanmu wahai Muhammad a'ta, sedikit tapi banyak. Apa maksudnya? Karena kalau dipakai a'ta itu selalu maknanya sedikit. Yang kita keluarkan sedikit daripada yang kita simpan. Maka kan kita punya gaji sekian, yang disuruh keluarkan sedikit. Masa gaji 2,5 juta, sedekah cuma 300, setengah seperempat hantru. Tapi itu sudah a'ta. Waktu Allah mengatakan inna a'tainaka Muhammad, kami memberikanmu sedikit al-kautsar tapi banyak. Kalau makna yang lain telaga al-kautsar dah. Apa maksudnya kami memberikanmu sedikit tapi banyak wahai Muhammad? Apa yang kami keluarkan dari diri kami, maksudnya Allah mau bilang, yang kami berikan untukmu dari diri kami, yang keluar itu baru sedikit, tapi bagimu engkau terasa banyak. Jadi yang Allah keluarkan dari dirinya, dari kekuasaannya, dari kekayaannya, itu sedikit. Ini yang Allah kasih untuk kita sekarang Pak. Ini yang kaya-kaya jua misalkan Pak. Coba bayangkan orang terkaya di dunia, Bill Gates, itu sudah hartanya biliun, bukan lagi triliun, sudah biliun Pak hartanya. Seluruh perusahaan Microsoft tetap wajib berikan franchise-nya ke dia. Kita pikir Masya Allah luar biasa kaya. Itu yang punya Facebook, yang punya YouTube, nyanjua kaya, mendidih kayanya apa. Orang kaya di antara kita apa? Ada yang punya beko 10, sekali dipinjam disewa bekonya per jam 500.000.
Prabowo berapa kekayaannya yang diumumkan sebelum mencalonkan presiden? 2 triliun kan Pak? 2 triliun kan 2M, 2 triliun. Berarti padum M nya 2000 M, 2000 M. Mah 2000 M Pak. Jadi kalau kita pikir-pikir, luar biasa kaya orang. Cuma Allah bilang a'tainaka. Allah pakai a'ta lagi. Yang kami keluarkan dari kami untuk kekayaanmu, untuk kebahagiaanmu, itu hanya sedikit daripada yang kami simpan. Makanya kita dapat kekayaan ini itu sedikit dibanding dengan yang disimpan Allah. Apa yang disimpan Allah Pak? Kebahagiaan abadi di surga. Maka orang kaya hari ini jangan merasa bahwa dia sudah dapat surga. Di surga Allah limpahkan nikmatnya. Makanya Abu Hurairah menyatakan dalam hadis bahwa Rasulullah berkata, yang diturunkan ke kita dari 100% kekayaan kekuasaan Allah yang diturunkan ke bumi, antara langit dan bumi, itu hanya 1% dari 100%. 1% itulah yang dibagi-bagi untuk kekayaan kita, gantengnya kita, cantiknya istri kita. Walaupun nanti ada satu suami yang 1% pun tak dapat mungkin kan. Jadi macam-macam orang bisa bahagia di dunia, tapi itu sedikit. Apa yang mesti kita kasih tahu? Orang yang bersedekah tidak perlu banyak, tapi dia tetap rutin sedekah walaupun sedikit, di sisi Allah itu adalah orang yang sudah layak untuk dibahagiakan. Maka orang sedekah itu hidupnya bahagia Pak. Hatinya bahagia, lalu Allah titip bahagia keluarga. Kita tidak sadar kok istri kita kok bisa tenang begitu. Istri tenang begitu. Maksudnya kita bawa pulang ikan tongkol satu, tenang aja dia Pak, senyum dia, alhamdulillah katanya. Orang lain mana engkau, kita masih ada ikan, alhamdulillah. Kok bisa begitu istri kita itu? Ini juga faktor kita sedekah. Itu sudah janji Allah. Anak kita dipermudah urusan oleh Allah, taat, walaupun mungkin tidak pintar-pintar kali dalam lokal, mungkin ya sekitar ranking-ranking 15 lah dari 14 siswa. Kalau dah 14 siswa bangai betul kan. Ranking-ranking 15 lah dari 30 siswa. Nak pintar-pintar kali, tapi orangnya baik, orangnya taat, membahagiakan hati. Kenapa bisa begitu? Siapa yang buat dia bisa sampai begitu? Salah satu faktornya Allah yang permudah hidup kita. Jadi kita tidak dibuat susah sama Allah. Karena Allah sudah bilang fasanayuyassiruhu lil yusra. Kami permudah hidupmu. Siapa dia? Yang ahli sedekah. Bagaikan orang pakai baju besi yang longgar baju besinya, tidak merasa terhimpit sedikit pun. Inilah hebatnya orang bersedekah. Maka rasakanlah Pak, Bapak yang sudah sering sedekah, coba rasakan nikmatnya hidup, lempang hidup begitu. Hidup dalam ibadah pun mudah, subuh tidak susah bangun, mudah didekatkan oleh Allah. Ini faktor daripada sedekah. Nah kebalikannya, Nabi mengatakan sedangkan orang yang pelit ketika pakai baju besi itu, baju besinya sempit, menekan kulitnya, makin dia tarik makin terasa sempitnya. Itulah kehidupan orang yang bakhil. Dari pertama apa? Hatinya sudah tidak bahagia. Ketika dia mau berinfak pun hatinya ini sempit, hatinya terasa tertekan. Orang pelit itu Pak stres kalau sudah mulai waktunya sedekah. Orang pelit kalau mau mencalonkan diri jadi wali kota itu stres kepalanya. Kenapa? Dia sebenarnya tidak suka sedekah, cuma terpaksa demi kampanye. Terpaksa itu membuat hatinya mengkereng-kerengan. Dia terpaksa datang ke satu tempat, ni ya sedekah dari saya ya, begitu kan. Cuma padahal dia sebenarnya tidak suka sedekah, cuma terpaksa. Akhirnya penduduk yang lain di kampung yang lain mengatakan, Pak ke kamu hana kau ke Bancara, kamu pilih hero dan menyuai kamu hana. Wah ambilnya lagi Pak 100 juta lagi, kasih ke kampung sebelah. Habis uangnya M demi mencalonkan diri. Hatinya Pak
semakin sempit. Walaupun senyum-senyum depan orang, nyo sedekah long, nyo terpilih long itu, nyo lebih raya long sedekah long. Padahal dia bukan ahli sedekah sebelum datangnya masa itu. Habis dia sedekah, pulang ke rumah dia bilang sama isterinya, "Cik, hitung 3 pada 2 habis ronyo." Dihitunglah pada 2 habis ronyo apa? Ronyo kai tibit sekitar 250 juta. Oh, ku ada terpilih dia tanya. Kalau tidak terpilih ni kayak mana? Udah 1 M habis. Hatinya Pak tidak bisa tidur, hatinya gelisah. Maka ketika betul-betul tak terpilih, menyesallah dia. Mulai tarik kembali, datangi kembali kecil di kampung itu. Idra kalau nejuk, kalau lonjuk orangnya lemah 5 bukan begabar rakyat dipilih lom. Tarik balik dengan lemah. Kata lemah, cik lagi lemah orangnya. Itu contohnya. Makanya Bapak Ibu, hati yang bakhil, tak suka bersedekah, itu ketika dia betul-betul terpaksa sedekah, di situ hatinya udah sempit tu Pak. Di situ hatinya gelisah. Orang yang hatinya tidak nyaman, sakit Pak. Saya sudah tanya sama beberapa dokter, dan saya dengar banyak sekali dokter-dokter yang mengatakan bahwa bermulanya penyakit tubuh dimulai dari hati yang stres, pikiran. Lambung itu penyebabnya hati yang stres, pikiran stres Pak. Tidak bahagia, lambung. Walaupun tidak semua yang lambung gara-gara itu. Jadi jangan merasa bahwa betul salung lambung karena kritat long. Oh, enggak tentu. Cuma rata-rata penyakit itu muncul dari hati yang stres, kepala stres, pikiran stres. Karena tidak ada rencana untuk sedekah, terpaksa bersedekah. Jadi waktu diminta sama orang pun terpaksa. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah hidup orang yang kikir, disempitkan hidupnya. Istrinya tidak taat, istrinya selalu menagih, "Bang, kasihlah sikit. Ini ada tas branded yang terbaru baru keluar." Begitu emas dia lihat turun sedikit, minta lagi beli emas. Padahal emas sudah 100 manyam di rumahnya. Jadi kita punya istri menguras harta. Anak-anak juga begitu, enggak belajar, enggak apa-apa, tapi dikurasnya harta. Bagaimana caranya? Digrebek sama orang kampung, berzina sama janda di kampung itu, lalu kemudian dipanggil orang tuanya, disuruh sembelih lembu, disuruh buat perdamaian. Nanti anak kita balap-balap di jalan, ditabraknya orang tua, disuruh buat perdamaian. Pokoknya dalam sebulan itu nak 2 buah lemau gaduh dengan perdamaian. Habislah harta kita. Pertanyaannya, kenapa kita bisa dibuat Allah kayak gitu hidup kita? Itu yang harus dipikirkan. Karena semua perjalanan hidup itu tak lepas daripada izin Allah. Daun yang jatuh dari pohonnya tidak akan jatuh kecuali Allah izinkan jatuh. Kenapa hidup kita dipersulit begitu hidupnya Pak? Salah satunya kita tidak suka bersedekah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu merubah hidup agar menjadi ahli sedekah. InsyaAllah kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan akan kita dapatkan kalau kita sudah menjadi ahli sedekah.